Seru. PAN dan Partai Umat akan bertempur pada pemilu tahun 2024. Politik memang seperti pisau bermata dua. Satu sisi bisa untuk mewujudkan kebaikan bersama, namun di sisi lain bisa bikin hubungan keluarga atau kerabat retak. Sebagai contoh Megawati dan Rahmawati, kedua orang ini sebenarnya kakak beradik bro and sis, tapi saling gontok-gontokan dan selalu berbeda arah politik. Tidak tanggung-tanggung, berkali-kali Rahmawati menyerang kakaknya itu, mulai dari mengatakan Megawati bukan anak ideologis Bung Karno, tapi hanya anak biologis. Menuduh Megawati melakukan makar saat menjabat sebagai wapres dulu. Menyebut Presiden RI kelima itu membuka peluang komunisme gaya baru di Indonesia, serta menuding Mega ingin menjalankan pemerintahan yang liberal kapitalistik. Untung Bu Mega bukan tipe politisi baperan seperti SBY. Dia lebih memilih diam daripada curhat di Twitter menghadapi serangan dari adik kandungnya itu. Namun sampai Rahmawati meninggal karena COVID pada tahun 2021 lalu, hubungan kedua politisi ini masih renggang. Kemudian, yang lagi viral hubungan keluarga retak karena politik adalah hubungan Zulkifli Hasan dan Amin Rais. Zul dan Amin ini sejatinya adalah bestie bro and sis. Waktu Amin jadi ketua PAN dulu, ia ditunjuk menjadi ketua Departemen Logistik DPP PAN. Setelah itu, pada tahun 2004, politisi asal Lampung itu juga dipercaya menjadi ketua fraksi PAN periode 2004 sampai 2009. Dan hubungan keduanya semakin erat ketika Putri Zulya Safitri menikah dengan putra Amin Rais, Mumtaz Rais. Hingga pada tahun 2015, Zul terpilih sebagai ketua umum PAN. Yang keberhasilan tersebut tidak lepas dari endorse yang dilakukan oleh Amin Rais, serta Hanafi Rais turut mengkampanyekan mantan Menteri Kehutanan itu supaya dipilih jadi orang nomor 1 di partai berlambang matahari tersebut. Masalahnya, Amin Rais terlalu ikut campur urusan internal PAN. Keputusan yang seharusnya ketua umum yang tentukan, tapi dia yang ambil alih. Seperti soal siap capres yang akan diusung pada Pilpres tahun 2019 lalu. Zul lebih cenderung ke Jokowi. Oleh Amin Rais, dipaksanya PAN mendukung Prabowo. Lalu, apa yang terjadi? Prabowo kalah lagi. Pasca kejadian itu, Om Zul benar-benar kapok menuruti kehendak Amin Rais, hingga ia dibenci oleh Wan Amin. Nah, saat pemilihan ketua umum PAN tahun 2020 lalu, ia tidak lagi didukung oleh besannya tersebut. Amin diketahui mendukung lawan Zul, Mulfahri Harahap. Dan ini juga pertanda kalau masa kejayaan Amin di PAN telah berakhir. Ternyata meskipun Mulfahri sudah di-endorse olehnya, tetap saja kalah. Atau dengan kata lain, pengaruh Amin di PAN sudah luntur. Buntutnya, mantan ketua MPR tersebut keluar dari PAN dan mendirikan partai baru, yakni Partai Umat. Sementara Zul kembali membawa PAN ke gerbong pengusung pemerintah. Kue kekuasaan itu memang manis bro and sis. PKS dan Partai Demokrat itu jadi oposisi bukan karena mau, tapi karena ditolak oleh PDIP untuk bergabung di koalisi pengusung pemerintah. Kalau ditawari kursi menteri, mereka juga pingin sebenarnya. Celakanya, Partai Umat yang didirikan oleh Amin itu, perjalanannya tidak seindah kata-kata Mario Teguh bro and sis. Meskipun Wan Amin politisi kawakan, belum juga partai ini dapat umat
atau pendukung yang banyak, tapi kadernya malah rame-rame mengundurkan diri. Seperti di Batam, ada ratusan kader yang mengundurkan diri, dan mayoritas pengurus Partai Umat di Depok juga turut membubarkan diri. Termasuk elit partai itu seperti Agung Muhsin, yang sebelumnya dikenal sebagai loyalis Amin Rais, serta Nino Warisman, si pengancam Tuhan lewat puisi juga resik dari Partai Umat. Yang tersisa di partai berwarna hitam tersebut hanya kroconya saja, seperti Bani Yani, Mustafa Nahrawardaya, serta Sikadron Idrus Sambu. Puncaknya, Partai Umat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024 oleh KPU. Tentu mendapat kabar ini, Sul serta kader PAN senang banget, karena basis masa PAN dan Partai Umat itu kan sama bro, yakni warga Muhammadiyah. Artinya kalau keduanya ikut pemilu, maka sudah bisa dipastikan akan berebut suara. Tapi apa yang terjadi? Bukannya melakukan introspeksi diri, Amin malah menuduh istana sebagai penyebab kegagalan Partai Umat lolos verifikasi faktual. Dan jelas, tuduhan itu tidak masuk akal, karena lolos tidaknya Partai Umat jadi peserta pemilu nggak ngaruh apa-apa terhadap Presiden Jokowi. Lawang dia nggak bisa nyapres lagi. Kok pada tahun 2024 mendatang, serta ceruk pemilih Partai Umat beda dengan ceruk pemilih PDIP. Artinya apa? Mau Partai Umat jadi peserta pemilu atau tidak? Perolehan suara PDIP tidak akan bertambah ataupun berkurang. Justru yang paling terkena dampak jika Partai Umat jadi peserta pemilu tahun 2024 adalah PAN. Dasar si tua bangkai, penganut paham Salawi, alias semua salah Jokowi. Mungkin karena nggak tega melihat muka Wan Amin yang sudah tampak tua dan lelah itu dilanda kesedihan mendalam. KPU akhirnya meloloskan Partai Umat jadi peserta pemilu. Akhirnya Amin bisa lega. Dan ini yang seru sebenarnya. PAN yang pada pemilu tahun 2019 lalu hanya mendapatkan suara 6,84% atau berada di posisi ke-8 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan. Tentu akan berjuang mati-matian memperebutkan suara dari kalangan Muhammadiyah. Sedangkan Amin Rais, demi harga dirinya sebagai politisi senior, tentu akan berusaha keras meloloskan Partai Umat agar punya perwakilan di Senayan. Artinya apa? Tidak menunggu waktu lama lagi akan terjadi perang dunia ketiga antara PAN dan Partai Umat bro. Jadi jangan heran kalau Edi Suparno dan Bani Yani saling serang ke depannya, serta Yandri Susanto dan Mustafa Nahrawardaya saling sindir. Begitupun dengan Wan Amin sendiri serta Zulkifli Hasan. Bisa saja kedua orang ini saling bongkar aib masing-masing demi untuk mendapatkan simpati dari kalangan Muhammadiyah. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ferry Patli. Bagaimana menurut Anda?